Sain UU, tasain UU, yang artinya halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Salah satu film yang harus kalian tonton secara langsung adalah berjudul Shutter Island tahun 2010, dibintangi oleh kakak angkat saya waktu masuk kuliah di Oxford University, yaitu AA Leonardo DiCaprio. Film ini sangat mind blowing dan plot twist sekali, sehingga daripada banyak bercocot-cocot di awal, langsung saja pasang handsfree, semitriskan proses rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicro. Oh, I've gotta think twice when we're dancing so my arms won't crush you. Kisah akan berfokus pada seorang marshal atau penegak hukum Amerika Serikat bernama Edward Daniels yang terlihat sedang mabuk laut. Ia dan rekan barunya yang bernama Chuck mendapat tugas untuk menyelidiki sebuah kasus di sebuah rumah sakit jiwa khusus para kriminal ODGJ yang terletak di sebuah pulau terpencil yang dijuluki dengan nama Shutter Island. Setibanya di sana, Daniel dan Chuck disambut oleh seorang wakil sipir yang meminta mereka berdua untuk menyerahkan pistolnya sebagai bagian dari protokol keamanan yang entah karena gugup atau ada alasan lain, Chuck nampak kesulitan menarik sarung pistol dari celananya. Wakil sipir juga menjelaskan tentang 3 bangunan yang menjadi tempat dirawatnya para pasien. Sebelah kanan ada tempat untuk pasien laki-laki, kiri untuk pasien perempuan, dan satu lagi ada sebuah gedung tinggi menjulang bak istana dan tembok para militer yang merupakan tempat untuk para pasien khusus kriminal dengan tingkat kejahatan berat alias kamalinaan. Dan inilah Dr. John yang merupakan pimpinan pengobatan di rumah sakit jiwa ini, di mana beliau langsung menceritakan tentang kasus yang akan mereka tangani, yaitu berkaitan dengan seorang pasien bernama Rachel Solando yang menghilang secara misterius tanpa ada jejak ataupun petunjuk yang ditemukan. And what about the husband? Then she brought them back inside and arranged them round the kitchen table. She ate a meal there before. Diketahui bahwa Rachel adalah seorang ODGJ yang telah menghabisi 3 anak kandungnya sendiri, yang untuk menekan rasa bersalahnya, Rachel menciptakan fantasi sendiri atau dunia sendiri. Namun yang paling menarik adalah ia memiliki IQ tinggi atau bisa dikatakan jenius karena mampu merangkai skenario secara terperinci dan mendetail, seperti menganggap rumah sakit ini adalah rumahnya dan memberikan peran masing-masing kepada semua pengurus rumah sakit dengan peran seperti itu. Ada yang jadi tukang pos, ada yang dianggap atau dipercaya jadi pengantar susunya, pengantar makanan, tetangga, kurir ekspedisi, dan lain sebagainya. It's as if she evaporated straight through the walls. Tak ingin buang waktu, Daniel dan Chuck pun langsung memeriksa kamar Rachel dan tak sengaja menemukan sepotong kertas bertuliskan The Law of Four, Who is 67, siapa 67, yang artinya kurang lebih hukum keempat, siapa 67, yang entah apa maksudnya itu. I think it's just random scribblings. Selanjutnya Daniel dan Chuck pun diajak melakukan penyisiran bersama dengan para penjaga, di mana wakil sipir menjelaskan bahwa kasus hilangnya Rachel ini dianggap sangat tidak masuk akal karena pertama, pintu dan jendela masih utuh, kedua, para sipir selalu berjaga selama 24 jam penuh, dan 3, tidak ditemukan bukti sedikit pun tentang usaha pelarian yang Rachel lakukan. Poison ivy, live oak, sumac. Malamnya semua staf rumah sakit pun dikumpulkan untuk dilakukan interogasi, di mana salah satu karyawan mengatakan bahwa ia terakhir kali melihat Rachel di sesi terapi dengan seorang psikiater bernama Dr. Sehan yang kebetulan sedang pergi berlibur tepat saat Rachel dilaporkan hilang. Dr. Sheehan? Yes. He was running the session. Daniels pun meminta Dr. John untuk menghubungi sang psikiater alias Dr. Sehan, namun sayangnya panggilan telepon terganggu akibat cuaca buruk yang sedang terjadi. Hello?
Selanjutnya, Daniel pun meminta berkas dan data seluruh staf di rumah sakit ini, namun Dr. John tidak bisa memberikannya dengan alasan privasi, ini itu bla 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 bla, sehingga Daniel menjadi kesal sendiri dengan Dr. John dan rekan-rekan di sini yang malah mempersulit penyelidikan. Istilah KT, mereka yang minta dibantu, tapi malah mereka sendiri yang mempersulitnya. Kan anjoy banget. Out of the question. Bullshit out of the question. Bullshit. Who the hell is in charge here anyway, huh? Keesokannya, Daniel Dancak kembali melanjutkan penyelidikan dengan menginterogasi beberapa pasien yang sempat satu sesi terapi dengan Rachel, yang salah satunya adalah seorang pasien wanita yang tiba-tiba menuliskan sesuatu pada buku catatannya tepat saat Chuck sedang mengambil air minum. Setelah interogasi selesai, Daniel dan Chuck pun ngobrol berdua tepat saat hujan lebat sedang turun, di mana Daniel akhirnya jujur tentang maksud dan tujuannya menerima tugas ini yang ternyata bukan semata-mata tertarik dengan kasus hilangnya Rachel, melainkan ingin menemukan keberadaan satu pasien bernama Andrew Laidis yang merupakan tersangka yang sudah menghabisi nyawa istri tercintanya. Entah seperti apa kronologi detailnya, intinya si Andrew Laidis ini diketahui adalah seorang kriminal ODGJ yang suka sekali berbuat kejahatan yang berkaitan dengan api, seperti membakar gedung sekolah dan lain sebagainya, sampai suatu hari si Andrew Laidis ini membakar sebuah gedung apartemen yang menjadi tempat tinggal Daniel dan istrinya, yang pada akhirnya istri Daniel tewas dalam insiden kebakaran tersebut. Dari informasi terakhir yang Daniel dapatkan, sosok si Andrew Laidis ini dibawa ke rumah sakit jiwa khusus kriminal, tepatnya di pulau tempat mereka berada saat ini. Namun ada kecurigaan bahwa Dr. John dan seluruh staf rumah sakit sengaja menyembunyikan keberadaan si Andrew Laidis, entah untuk apa tujuannya. There's also a firebug. Okay. Berdasarkan teori bahwa Laidis sudah mati dan dikubur di pemakaman belakang gedung rumah sakit, Daniel pun mengajak Chuck pergi hujan-hujanan untuk melihat sendiri pemakaman yang dimaksud. Yang tepat saat mereka tiba di sana, tiba-tiba saja cuaca bertambah buruk dan... Watch out! Up there! Let's go! Mereka pun berlindung di sebuah bangunan tua dekat pemakaman, di mana di situ Daniel bercerita tentang masa lalunya yang pernah jadi tentara angkatan darat, yang dengan basic dan pengalamannya itulah Daniel menciptakan sebuah teori menarik tentang rumah sakit jiwa ini yang melakukan praktek pengobatan ilegal seperti cuci otak dan lain-lain. Too many to imagine. Secara garis besar, tujuan Daniel menerima tugas ini adalah untuk memastikan dua hal. Yang pertama, ingin menemukan keberadaan sosok Andrew Laidis alias tersangka pembunuh istrinya. Dan dua, ingin membuktikan dengan mata kepala sendiri bahwa rumah sakit jiwa ini benar-benar melakukan praktek pengobatan ilegal. Beralih ke Dr. John yang sedang melakukan rapat dengan para dewan rumah sakit terkait jumlah para pasien yang ada di tempat ini, di mana Daniel dan Chuck yang kebetulan sudah kembali dari hutan pun tak sengaja menguping pembicaraan mereka tentang keseluruhan pasien yang berjumlah 66 orang, sehingga Daniel seketika teringat dengan tulisan yang ia temukan di kamar Rachel yang berisi angka 67 yang dipercaya adalah jumlah asli para pasien di rumah sakit jiwa ini. But I'm afraid we don't. This is ridiculous. What are they doing here? Disitulah Daniel mulai curiga bahwa Dr. John sengaja menutup-nutupi pasien ke-67 yang Daniel yakini sebagai Andrew Laidis. Namun, meski Daniel sudah mendesaknya agar mau jujur, Dr. John tetap pada pendiriannya yang mengatakan bahwa pasien di rumah sakit ini hanya berjumlah 66 orang dan tidak ada pasien dengan nama Andrew Laidis seperti yang Daniel sebutkan. Nothing. That is correct, yes. Tak lama, mereka pun mendapat kabar baik tentang Rachel yang sudah ditemukan dan sudah kembali ke kamarnya dengan kondisi masih utuh, di mana saat Daniel mencoba mengajukan beberapa pertanyaan, Rachel tiba-tiba mengamuk yang membuat migrain atau sakit kepala Daniel kambuh dan membuatnya hampir jatuh pingsan.
Keesokan paginya, seluruh staf rumah sakit dibuat kalang kabut saat para pasien mengamuk akibat lampu kamar mereka mati yang disebabkan oleh cuaca buruk kemarin yang membuat generator mengalami kerusakan, di mana kesempatan itu dimanfaatkan oleh Daniel dan Chuck yang diam-diam masuk ke gedung terlarang khusus mengurung pasien kelas berat, berharap dapat menemukan sosok Andrew Laidis yang mungkin disembunyikan di sana. Alih-alih menemukan Andrew Laidis, Daniel justru malah bertemu dengan seorang pasien yang mengatakan tentang rumah sakit jiwa ini yang melakukan semacam eksperimen pembedahan otak yang dilakukan di mercusuar di belakang pulau ini, sehingga tanpa buang waktu, Daniel dan Chuck pun pergi ke sana untuk memastikannya. Dan ya, mercusuar yang dikatakan oleh pasien barusan ternyata memang benar-benar ada, di mana Chuck yang takut bertindak terlalu jauh pun memilih untuk kembali ke gedung, sementara Daniel tetap pada niatnya untuk mencari jalan menuju mercusuar tersebut. There's no way we could cross those rocks. Tak lama setelah mereka berdua terpisah, Daniel tiba-tiba dikejutkan oleh seonggok tubuh yang tergeletak di dasar tebing batu yang diyakininya sebagai Chuck yang mungkin tersengaja terjatuh. Namun saat ia turun dan sudah berada di dasar tebing, tubuh itu tiba-tiba hilang entah kemana, dan justru Daniel malah menemukan sebuah gua kecil yang di sekitarnya terdapat banyak sekali berit alias tikus yang memenuhi mulut gua tersebut. Dan sungguh, alangkah bingungnya Daniel saat menemukan sosok wanita yang mengaku sebagai Rachel Solando asli. Sehingga ia pun menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Rachel yang sempat ia temui dan sempat mengamuk kepadanya tempo hari adalah Rachel palsu yang sengaja disetting oleh Dr. John untuk membuat Daniel menyudahi penyelidikannya. Sama seperti pasien yang sebelumnya pernah Daniel temui, Rachel juga menjelaskan tentang eksperimen pembedahan otak terhadap para pasien yang dianggap sudah kelewat ODGJ alias dinyatakan tidak bisa disembuhkan, sehingga makin yakinlah Daniel akan teori bahwa sosok pembunuh istrinya alias Andrew Laidis adalah benar pasien ke-67 yang sengaja ditutup-tutupi karena telah menjadi korban eksperimen pembedahan otak yang Dr. John lakukan. Menyadari dirinya diwaduli alias dibohongi, Daniel pun memutuskan untuk tidak akan mengembalikan Rachel ke rumah sakit jiwa dan akan tidur di sini sampai esok pagi tiba. I started asking about these large shipments of sodium amytal. Keesokan paginya Daniel dibangunkan oleh Rachel yang memintanya untuk segera pergi karena jika Daniel terus di sini ditakutkan para sipir akan menemukan gua tersembunyi ini, sehingga Daniel pun langsung naik ke atas tebing dan kembali ke rumah sakit jiwa. Entah kebetulan atau memang sudah direncanakan, wakil sipir terlihat sudah menunggunya di atas tebing dan bermaksud untuk menjemput Daniel kembali ke rumah sakit, di mana Daniel yang sudah mengetahui fakta tentang kebusukan rumah sakit ini pun tak bisa lagi menutupi raut wajah kesalnya saat si wakil sipir mencoba melucu seolah tidak merasa berdosa terhadap apa yang mereka perbuat di pulau ini. Sesampainya di dalam, Daniel langsung disambut oleh Dr. John yang sempat mengkhawatirkan keadaannya yang tidak pulang semalaman. Penasaran dengan kemana perginya sang partner alias si Chuck, Daniel pun mencoba menanyakan keberadaannya kepada Dr. John yang sungguh betapa terkejutnya Daniel saat mendengar jawaban dari Dr. John yang mengatakan bahwa Daniel tidak pernah punya partner dan datang ke sini hanya sendirian saja. I can see that. Entah permainan macam apa yang sedang Dr. John mainkan, Daniel memilih untuk tidak mempertanyakan lagi tentang keberadaan Chuck, namun ia sangat yakin jika Chuck rekannya telah menjadi salah satu subjek percobaan mereka, sehingga satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan pergi ke mercusuar yang menjadi tempat praktek ilegal tersebut. Secara diam-diam Daniel pun menyelinap keluar dari gedung untuk bisa pergi ke mercusuar yang untuk sebagai pengalih perhatian, Daniel pun bermaksud meledakkan mobil kesayangan milik Dr. John dan inilah yang terjadi.
Dengan cepat Daniel masuk ke dalam air dan berenang menuju mercusuar yang setibanya di atas permukaan, Daniel pun langsung melumpuhkan satu penjaga yang sedang papang dan berhasil masuk ke dalam mercusuar tersebut. Di dalam sana, Daniel hanya menemukan Dr. John sedang duduk di ruang kerjanya, sementara Daniel yang masih yakin Chuck ada di sini pun mencoba berkeliling ke setiap sudut mercusuar, namun hasilnya tetap nihil. The rifle's empty, by the way. Melihat Daniel sudah semakin tak terkendali, Dr. John akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan fakta dan kebenaran yang sesungguhnya yang mungkin akan sangat membuat Anda semua yang menonton terkejut. Karena ternyata Daniel adalah pasien yang selama 2 tahun dirawat rumah sakit jiwa ini dan pasien ke-67 yang ia tanyakan tiada lain dan tidak bukan adalah dirinya sendiri. You've been here for 2 years, a patient of this institution. Faktanya, Daniel adalah salah satu pasien ODGJ yang memiliki otak jenius yang bisa merangkai sebuah skenario yang rapi, detail, dan terstruktur dengan menganggap dirinya adalah seorang marshal yang sedang menangani sebuah kasus hilangnya Rachel yang sebenarnya tidak pernah ada. Present for the liberation of Dachau. Dengan kata lain, sosok Rachel yang Daniel temui di goa tidak lebih dari hanya halusinasinya saja, sedangkan Rachel yang sempat ia temui di kamar dan sempat ngamuk kepadanya adalah seorang perawat yang disuruh akting untuk mendukung cerita fantasinya tersebut. Lantas, siapakah sosok Andrew Ladies? Ya, Anda akan kembali dibuat terkejut saat mengetahui fakta bahwa sosok Andrew Ladies adalah sama nihilnya dengan Rachel, yaitu tidak pernah ada alias hanyalah karangan Daniel saja. Bahkan yang lebih gelonya lagi adalah nama asli Daniel sebenarnya adalah Andrew Ladies itu sendiri, sedangkan Edward Daniel yang ia akui sebagai namanya hanyalah sebuah nama yang ia bentuk dari nama aslinya sendiri. Andrew Ladies menjadi Edward Daniel. Andrew, Edward, Daniel, Ladies. Keduanya sama-sama terdiri dari 13 huruf dan hanya diacak-acak saja setiap hurufnya. The names have the same letters. Edward Daniels has exactly the same 13 letters as Andrew Ladies. My name is Edward Daniel. Tak hanya ia saja, nama Rachel Solando juga diambil dari nama mendiang istri Daniel yang bernama Dolores Canal yang sama-sama terdiri dari 13 huruf dan diacak-acak setiap hurufnya. Mendengar penjelasan beliau, Daniel alias Andrew tentunya tidak mudah untuk percaya begitu saja pada teori cocokologi yang dibuat oleh Dr. John, bahkan sempat berasumsi bahwa ini hanyalah akal-akalan beliau saja yang ingin membuat Daniel percaya bahwa dia sedang gila agar bisa dibedah otaknya. Namun, semua pemikiran itu langsung terpotong seketika saat Chuck muncul dan mengaku sebagai salah satu staf di rumah sakit jiwa ini. Office that he's a defense mechanism. Dan ya, Chuck ternyata adalah sang psikiater bernama Dr. Sehan yang selama 2 tahun ini selalu sabar dan setia merawat Daniel. Hal ini juga menjelaskan tentang kenapa Chuck alias Dr. Sehan kesulitan melepaskan pistol dan sarung dari celananya yang ada di adegan awal ketika mereka baru sampai di pulau ini. Karena memang sebagai seorang psikiater, Chuck alias Dr. Sehan tidak pernah memegang yang namanya senjata api. I risked everything to come in here after you. Everything. No, boss. Sejak awal, mereka semua berakting seolah tidak pernah mengenal Daniel sebelumnya, mulai dari penjaga, wakil sipir, perawat, para dokter, termasuk John dan Chuck yang memainkan peran mereka masing-masing hanya untuk satu tujuan, yaitu membuat Daniel alias Edward sadar bahwa selama ini ia hanya hidup di dalam dunia fantasi yang ia kerang sendiri. Andrew. Andrew, no. Dan ya, Daniel seketika mengamuk dan mengambil pistol miliknya. Namun ketika ia menarik pelatuk dan berhasil menembak Dr. John, beliau sama sekali tidak merasakan apa-apa karena memang pistol tersebut hanyalah mainan yang sengaja disiapkan untuk mendukung cerita fantasinya. Masih tak percaya, Daniel pun mencekik si Chuck dan berkata bahwa mereka berdua sudah sekongkol untuk membohonginya, sehingga tak ada pilihan bagi Dr. John untuk menunjukkan bukti lain yang kali ini pastinya tidak akan bisa ia bantah lagi. And here, the little girl, the one you dream of.
Pada suatu hari ketika Daniel baru pulang kerja, ia mendapati istrinya Dolores sudah basah kuyup seperti sehabis berenang di danau dekat rumahnya. Yang alangkah terkejutnya Daniel saat melihat ketiga anak kandungnya telah maut ditenggelamkan oleh istrinya sendiri, yang alasan dia melakukannya adalah karena memang Dolores sudah lama menderita gangguan mental. Namun Daniel tak kunjung menyembuhkan dan membawanya ke rumah sakit jiwa. Kesal kepada istrinya termasuk dirinya sendiri, Daniel pun menghabisi Dolores dengan satu tembakan, sehingga sejak saat itu Daniel mengalami depresi berat sampai akhirnya dinyatakan ODGJ dan dibawa ke rumah sakit jiwa di pulau ini untuk disembuhkan. Kembali ke masa sekarang, Daniel terlihat sudah berada di kamar pasien yang dengan kesadaran yang sudah kembali normal. Bisa mengingat siapa dirinya, bisa mengingat tentang sosok Chuck yang merupakan psikiaternya selama 2 tahun ini. Termasuk bisa mengingat bahwa cerita fantasi yang ia karang tadi diciptakan oleh pikirannya sendiri untuk menekan rasa bersalah yang secara tidak langsung telah menjadi penyebab kematian istri dan anak-anaknya. And I murdered my wife in the spring of 52. Dr. John juga menjelaskan bahwa ini bukanlah kali pertama Daniel mengarang cerita fantasinya, melainkan sudah berkali-kali ia berperan sebagai sosok marsial yang sedang melakukan investigasi. Sempat waras sekitar 9 bulan yang lalu, Daniel kembali kambuh sehingga membuat Dr. John dan semua staf di rumah sakit sepakat untuk berakting mendukung cerita fantasinya, berharap hal itu akan membuat Daniel sedikit pulih. Like a tape playing over and over on an endless loop. Entah kali ini Daniel akan sembuh atau akan kambuh lagi. Dr. John menegaskan bahwa jikalau Daniel tak kunjung sembuh, maka mereka terpaksa akan melakukan metode pengobatan ekstrim, yaitu operasi pembedahan otak sesuai keputusan para dewan tinggi di rumah sakit jiwa ini. I don't remember that. I do. Beberapa menit berlalu, Daniel tampak sudah mendingan dengan duduk di tangga ditemani oleh Dr. Sehan alias psikiater pribadinya. Namun sungguh tak disangka ketika Daniel berkata bahwa Gotta get off this rock, Chuck. ya, sudah jelas bahwa Daniel 100% masih sakit dan masih berada dalam dunia fantasinya, sehingga Chuck alias Dr. Sehan pun langsung menggelengkan kepalanya pertanda Daniel masih belum sembuh, dan mau tidak mau mereka akan melakukan prosedur ekstrim sebagai cara terakhir untuk kesembuhannya. Tamat ending yang sangat membagongkan. Benar-benar plot twist dan tidak tertebak. Saya sarankan untuk teman-teman semua nonton filmnya secara langsung agar bisa merasakan vibe yang sesungguhnya. Ada teori yang mengatakan bahwa Daniel sebenarnya tidak ODGJ dan rumah sakit jiwa inilah yang justru memang benar-benar melakukan praktik ilegal dan sosok antagonisnya. Ada juga yang mengatakan bahwa Daniel memang ODGJ dan apa yang dikatakan oleh Dr. John memang kenyataannya. Nah, lantas menurut teman-teman sendiri yang mana yang benar? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah terkadang kita perlu menunjukkan kegilaan kita dan menyembunyikan kewarasan karena kita perlu sedikit gila untuk menghadapi orang-orang yang penuh sandiwara padahal kita tahu semuanya. Ingat, terkadang orang mengira Anda gila jika Anda membicarakan tentang hal-hal yang tidak mereka mengerti. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 mengucapkan terima kasih dan jangan lupa nonton filmnya secara langsung. Adios. Ketiak hitam ku Daniel Jepang. I call to you, I want you dear. Just as I reach for you, why do you disappear? Afraid to dream, I'll see you there with someone new. Afraid to find another one caressing you.